Ya, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Hari ini saya senang sekali bisa berkhotbah kepada saudara-saudara. Nama saya Samuel, saya adalah pastor eksekutif di IC Surabaya. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih reminder sekali lagi ya. Tanggal 1 Mei adalah tanggal yang sangat penting buat IC Surabaya karena kita akan menyelesaikan proyek yang kita sudah melaksanakan selama 16 tahun, yaitu untuk membangun 100 gedung di seluruh Indonesia. Jadi gedung ke-100 kita akan membangun pada hari tanggal 1 Mei, itu hari tanggal merah ya, tanggal merah, jadi tidak ada excuse ya, semuanya bisa menghadiri. Jadi sebenarnya kita sudah punya banyak builder, banyak laki-laki sudah rela untuk bilang mereka akan bantu. Tetapi kita juga perlu bantuan dari orang-orang yang lain untuk bisa dukung dalam doa pada hari itu, doa syafaat. Jadi kami mau mengundang yang masih belum sign up, tolong sign up. Dan mari kita tepuk tangan buat anugerah Tuhan yang membantu supaya kita bisa menyelesaikan proyek ini ya, puji Tuhan. Terus tanggal 3 Mei kita ada ibadah gabungan hanya di West saja. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah datang ke West, saya minta mohon ya, minggu depan tolong datang lagi ke ibadah jam 8. Ya, soalnya kita ada teman-teman yang akan datang dari East, mereka mungkin kalau jam 8 itu kepagian ya, mereka harus berangkatnya terlalu pagi. Jadi saudara-saudara sudah terbiasa datang jam 8, jadi saya mohon maaf dulu ya, tolong datang ibadah jam 8 minggu depan ya. Ada live translate. Jadi meskipun khotbah dan ibadahnya semuanya dalam bahasa Inggris, tapi ada live translation. Jadi silakan menghadiri ibadah, ada live translation. Kita akan ada Ketua Umum GSJA, Pak Arif Muti, dia akan datang untuk kasih khotbah. Jadi silakan saudara-saudara datang minggu depan juga ya. Ibadahnya ada jam 8, jam 9.30 sama jam 11. Terus kita ada gala dinner pada malam 3 Mei, masih sisa mungkin cuma sekitar 40 tiket. Bagi saudara-saudara yang masih belum beli tiketnya, sekarang adalah rencana yang terakhir ya. Jadi silakan beli tiket. Harganya 300.000 buat satu orang, karena ini adalah makan malam yang lumayan spesial ya. Ya, kita menyediakan sebagai perayaan bukan hanya buat perayaan gedung ke-100, tapi juga tahun ini adalah tahun anniversary ke-30 ICA Surabaya ya. Puji Tuhan. Jadi ini adalah momen yang sangat istimewa buat ICA. Jadi silakan saudara-saudara yang masih belum register sekarang karena sudah tidak ada banyak tiket yang sisa lagi ya. Oke. Hari ini kita akan lanjut dan menyelesaikan seri kita, yaitu kekuatan minggu ini. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan memanggil setiap kita untuk kerja. Dan minggu pertama kita membahaskan bahwa kerja itu bukan sebuah kutuk akibat dosa. Tapi pekerjaan itu sebenarnya adalah suatu panggilan dari Tuhan. Bahkan sebelum masuk dosa ke dalam dunia, sudah diberi kerja sebagai suatu berkat dari Tuhan ya kepada manusia. Minggu yang lalu kita melihat bahwa integritas di dalam kerja adalah khotbah yang paling baik yang bisa disampaikan kepada orang yang tidak percaya. Bukan kata-kata yang mereka dengar, tetapi integritas di dalam seseorang yang percaya itu adalah hal yang paling menarik, paling kuat, paling berdampak kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita harus menakar ulang sukses ya, arti sukses, dan cari sukses yang sejati. Kalau kita lihat bagaimana kerja itu adalah panggilan kita dan bagaimana kita harus kerja dengan integritas. Ini adalah hal yang baik, tapi ada satu bahaya kalau kita tidak hati-hati.
kerja itu menjadi panggilan, kita ingin bekerja dengan integritas, bahayanya kita bisa membuat identitas kita itu sama dengan kerja. Nah, itu adalah hal yang sangat bahaya. Saat kita membangun identitas kita di atas pekerjaan, itu membuat kita bisa terhancur karena kesuksesan atau mungkin runtuh karena rasa gagal di dalam kehidupan. Mungkin di dalam kehidupan saya merasa tidak puas dengan apa yang saya sudah lakukan. Atau mungkin saya tidak merasa saya itu sukses. Kalau tidak hati-hati, kita bisa jatuh ke dalam suatu pola pikiran di mana kita membangun identitas kita di atas pekerjaan. Jadi hari ini kita mau menakar ulang apa itu arti sukses di dalam kerja, di dalam pandangan Tuhan. Ya, kesuksesan adalah berada di tempat yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Ia panggil untuk kami lakukan dengan karakter yang Ia bentuk di dalam diri kita masing-masing. Sekarang di tempat kerja ada banyak orang-orang yang sudah kenal kata-kata seperti OKR, ya, atau mungkin yang lebih populer ada juga yang pakai KPI, ya, atau juga mungkin orang-orang yang tidak pakai kata-kata itu mereka tahu ada performance review, ya, atau mungkin nilai buat mahasiswa-mahasiswi, ya. Banyak mahasiswa-mahasiswi takut karena menilai mereka itu tidak sebaik apa yang mungkin orang tua mereka ingin mereka mendapatkan, atau mungkin kita melihat proyeksi pasar dan kita bisa melihat, oh sekarang bisnis yang saya melakukan sudah tidak populer lagi, sudah mau turun, ya. Semua ini adalah hal-hal yang kita sudah terbiasa di dalam kehidupan kami untuk melihat bagaimana kita semua sedang diukur, ya. Ada metrik yang sedang mengukur bagaimana apakah saya itu orang yang bersukses atau apa saya adalah orang yang sedang bergagal. Nah, di dalam pola pikiran seperti itu, seorang pastor namanya Timothy Keller, dia pernah menulis di dalam bukunya Counterfeit Gods, pada akhirnya pencapaian tidak benar-benar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Siapakah aku? Apa nilaiku yang sesungguhnya? Jadi Pastor Timothy Keller sedang bilang bahwa ya kita hidup di dalam dunia yang mengukur sukses. Tetapi sebenarnya semua hal itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih dasar, yang lebih dalam daripada itu. Yaitu siapakah diri saya itu? Apa arti kehidupan ini? Itu tidak bisa diukur oleh setiap hal yang kita pakai seperti pencapaian atau hal-hal yang mungkin kita ukur. Kalau kita membuat pekerjaan itu menjadi identitas kita atau membangun identitas kita di atas pekerjaan saya, berarti kegagalan saya itu berarti saya akan merasa terhancur, ya. Kalau saya sukses, kalau gitu saya adalah orang yang sangat berharga. Tetapi kalau saya adalah orang yang tidak mengalami sukses, berarti saya bukan orang yang berharga. Jadi ketika metrik menjadi identitas kita, itu menjadi berhala. Saya terbiasa kalau ada orang yang tanya nama Bapak itu siapa, ya. Saya senang bilang nama saya Pastor Sam, ya. Ya, kadang-kadang orang-orang bisa bingung, pastor itu nama pertama, Sam itu nama kedua, ya. Tapi sebenarnya saya adalah lebih dasar daripada pastor, ya. Mungkin sebagai pastor kita bisa mengukur Pastor Samuel itu sukses atau gagal, ya. Atau sebagai bapak, seorang bapak, ya. Seorang ayah, ya. Atau sebagai seorang suami, ya. Tetapi semua ini adalah hal yang memang kita bisa ukur. Kita bisa ukur, oh Pastor Sam ternyata dia sebagai seorang pastor, dia kurang apa? Sebagai suami, dia mungkin lumayan, tetapi sebagai seorang ayah, dia kurang baik, ya. Kita semua bisa ukur semua hal seperti ini. Tetapi saat kita membuat itu menjadi identitas kita, itu sangat bahaya.
Ketika metrik menjadi identitasku, itu bisa menjadi berhala. Banyak orang tidak hanya ingin sukses dalam pekerjaan, tetapi mereka ingin pekerjaan itu membuktikan bahwa mereka adalah seseorang yang penting, seseorang yang berarti, seseorang yang berharga. Mungkin kita semua bisa mengerti hal ini. Mungkin juga khususnya bagi semua laki-laki yang ada di dalam ruangan ini, mungkin lebih lagi. Saya bisa melihat orang-orang yang mungkin sudah siap untuk pensiun atau retirement, khususnya buat laki-laki kadang-kadang sangat sulit untuk menghadapi suatu dunia di mana mereka itu tidak bisa menunjukkan pekerjaan mereka sebagai identitas mereka. Ya, itu sangat sulit bagi mereka. Jika Anda kehilangan pekerjaan Anda, akankah Anda kehilangan rasa berharga Anda? Pagi ini jika bisnis Anda mungkin mengalami tahun yang buruk, mungkin tahun yang lalu itu adalah tahun yang buruk, akankah Anda merasa sebagai orang yang tidak sukses? Jika Anda gagal dalam ujian, mungkin di antara saudara-saudara, saya nggak tahu kalau di sini ada mahasiswa-mahasiswi. Gagal dalam ujian, akankah Anda merasa sebagai pecundang dalam hidup? Atau sebagian dari saudara-saudara masuk hari ini mungkin merasa tekanan untuk bisa mempertahankan reputasi Anda di hadapan keluarga atau reputasi Anda di hadapan orang-orang yang lain. Atau sebagian dari saudara-saudara belum rasa bisa istirahat selama sekian waktu yang lama sekali. Merasa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan saya harus kejar terus, tidak pernah merasa istirahat. Tuhan tidak ingin kita dihancurkan oleh kesuksesan atau diruntuhkan oleh kegagalan. Kita harus didirikan teguh di dalam Kristus. Jadi kesuksesan adalah situasi di mana kita berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Dimanapun itu ada. Ya, sambil melakukan apa yang Dia panggil kita untuk melakukan. Dengan karakter yang Ia bentuk di dalam kita masing-masing. Hari ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa nilai kita ada di dalam Kristus, bukan di dalam pekerjaan kita. Nilai kita ada di dalam Kristus, bukan di dalam karier. Ya. Di Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 15 kita akan baca. Saya baca buat kita semua ya. Lukas 12 ayat 13 sampai 15 tertulis, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nah, lumayan menarik ya. Zaman Yesus sama zaman sekarang tidak begitu berbeda ya. Masih ada pertempuran tentang warisan yang terjadi di antara saudara-saudara ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Kita tidak tahu latar belakang cerita ini, tetapi kita tahu ada suatu pertengkaran di antara saudara-saudara tentang warisan. Nah, ini jawaban Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Sebenarnya Yesus itu memang hakim atau memang sanggup untuk menjadi wakil di antara mereka. Tetapi dia bertanya hal ini. Terus dia bilang, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Nah, orang yang sedang memanggil Yesus, dia sedang memanggil Yesus karena ada masalah warisan. Dia ingin Yesus untuk memecahkan masalah ini. "Hei, saudaraku, dia itu tidak mau kasih apapun dari warisan kepada saya. Dia ambil sendiri semuanya. Yesus, tolong." Tapi Yesus, dia malah mengubah sudut pandangannya dan dia bilang, "Hei, sebenarnya ini bukanlah masalah warisan. Ini adalah masalah hati manusia." Hati manusia.
Di ayat 15, kata ketamakan adalah kata pleonexia, yaitu bukan sekadar keserakahan, tapi itu adalah kata yang menunjukkan hasrat yang tak terpuaskan akan lebih, ya. Suatu perasaan di mana saya tidak pernah merasa puas, saya selalu ingin lebih lagi, ya. Zaman sekarang kita hidup di dalam marketing, ya. Dunia marketing di mana semua kita itu dibentuk oleh masyarakat supaya kita tidak pernah rasa puas. Contohnya, ya, HP kita bisa beli HP yang baru, tetapi lewat 1 bulan saja kita sudah lupa ini adalah HP yang baru. Terus tahun yang berikut ada iklan-iklan apa-apa yang keluar yang menunjukkan ini adalah HP 2027, ya. Tiba-tiba kita rasa kayak saya itu ketinggalan zaman. Ya, teman-teman saya semua memiliki yang baru, saya masih yang ketinggalan zaman ini, ya. Saya pernah rasa seperti itu, dan sebenarnya kalau pakai logika, ya, HP saya waktu itu sudah 5 tahun, ya, saya pakai tanpa ganti. Sebenarnya secara logika HP saya itu mampu buat setiap hal yang saya perlukan. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan di antara 5 tahun ke depan dan HP yang saya miliki. Memang ada perbedaan sedikit, ya. Tapi pada dasarnya itu memang mampu melakukan setiap hal yang saya perlukan. Ya, karena apa yang saya melakukan? Telepon, ya, WA, nonton YouTube, itu saja, ya. Itu semua dapat dilakukan dengan HP yang lama. Tetapi saya lihat HP saya selalu saya merasa kayak saya ketinggalan zaman. Ya, semua orang yang memiliki yang baru, saya itu masih yang dulu, ya. Itu adalah cara yang dibentuk oleh masyarakat buat kita supaya kita bisa terus membeli, terus memakai uang kita. Tetapi Yesus menunjukkan sebenarnya itu adalah hal yang lebih dalam lagi. Itu adalah masalah di dalam hati manusia, pleonexia, yaitu bukan sekedar keserakaan, tetapi itu adalah kehausan yang tidak dapat dipenuhi, dipuaskan. Masalah warisan ini menurut Yesus bukanlah masalah warisan. Ini adalah masalah manusia yang memiliki hati yang tidak dapat dipuaskan. Terus Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, ya, tentang seorang yang sukses di ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya. Mungkin dianggap di zaman ini orang yang sukses, ya, orang yang sangat kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wah, luar biasa, ya. Bagaimana di antara kita mungkin ada yang pernah merasa, wah, enaknya kalau bisa memiliki terlalu banyak harta atau terlalu banyak rumah di mana saya tidak tahu bagaimana mengelolanya karena terlalu banyak. Ya, ini adalah masalah yang saya tidak pernah bayangkan, ya. Tapi ini adalah masalah orang ini. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Nah, ini adalah peringatan dari Yesus. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada beberapa hal yang kita bisa melihat di dalam perumpamaan ini.
Yaitu bahwa orang ini meskipun dia mungkin kelihatan sukses di mata dunia, dia selalu bicara itu hanya kepada dirinya sendiri. Dia tidak punya teman, mungkin dia tidak bicara sama istri atau tidak bicara sama Tuhan. Dia bicaranya, hai jiwaku, ya, apa yang saya harus lakukan? Dia itu selalu bicara sendiri. Artinya apa? Meskipun kelihatannya sukses, dia adalah orang yang merasa sendirian. Ya, dia adalah orang yang mungkin keterasingan, ya. Sebenarnya kesuksesan dalam hal yang fana bukanlah kesuksesan yang sejati. Menurut Yesus, meskipun kita kaya sampai bisa memiliki terlalu banyak harta, itu bukan arti sukses di mata Tuhan. Memang kita bisa membangun identitas kita di atas. Kalau saya memiliki pekerjaan dan saya bisa menaik tangga karir di mana saya itu mencapai tempat yang bisa dianggap orang-orang itu hebat. Saya bisa merasa sukses. Atau saya memiliki banyak harta, bahkan saya bisa memberkati keluarga saya dan generasi-generasi berikut. Kali itu saya adalah orang yang sukses. Atau saya memiliki connection di dalam masyarakat. Saya bisa panggil orang itu, dia akan datang. Saya bisa mengenali orang itu, dia akan datang. Ya, mungkin kita bisa merasa itu adalah sukses. Tetapi menurut Yesus, Yesus itu tidak sopan dengan katanya. Dia bilang itu adalah orang yang bodoh. Ya, kesuksesan dalam hal yang fana bukanlah kesuksesan sejati. Tapi kita lihat di dalam Rasul Paulus dia menganggap kesuksesan dengan pandangan yang beda. Filipi pasal 3 ayat 7-9 tertulis, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini adalah kata-kata akuntansi, ya, akuntansi. Apa yang dahulu merupakan keuntungan, ini profit, ya. Sekarang kuanggap rugi, ya, ini ada loss. Atau mungkin kita anggap yang dulu saya itu pikir ini adalah interest earning income. Sekarang saya anggap ini adalah liability, ya. Mungkin kesuksesan saya itu dianggap liability, bukan hal yang untung. Atau kebanyakan harta saya itu dianggap liability, bukan hal yang untung. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kata ini adalah kata sikbala, yaitu bukan sampah tetapi sebenarnya kotoran, buangan. Ini adalah kata yang tidak sopan. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Untuk menyingkatkan semua istilah apa yang Paulus sedang menceritakan, dia sebenarnya adalah orang Yahudi yang belajar di bawah seorang guru Yahudi yang sangat pintar dan sangat terkenal. Bukan hanya itu, dia adalah orang Romawi, ya, warga Romawi. Dia memiliki sebuah tangga karir di mana dia itu bisa mencapai tempat yang sangat tinggi. Tetapi setelah dia ketemu Yesus, semua itu berubah. Dia itu jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang dianiayakan. Dibuang oleh orang-orang yang mungkin kita bisa panggil itu adalah kampung dia. Dia jatuh di dalam segala hal, tetapi dia bilang semua itu saya anggap sampah. Bukan hanya sampah, ini adalah kotoran. Karena jauh lebih baik adalah hal untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kebohongan paling berbahaya dalam budaya kita adalah aku adalah apa yang kulakukan. Aku adalah apa yang kulakukan. I am what I do. Ini adalah kebohongan yang sangat berbahaya. Petrus pada suatu saat di mana dia gagal. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya, dia itu sebagai murid itu sudah gagal.
Mungkin saya sebagai pastor bisa merasa sedikit pengharapan karena saya melihat Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Yesus memulihkan Petrus dan dia bilang kepada dia, bukan, "Hai, untuk bisa memulihkan dirimu kamu harus melakukan ini. Nanti saya akan menerima kamu lagi sebagai murid saya." Bukan seperti itu. Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah kamu mengasihi aku, Petrus? Apakah kamu mengasihi aku, Petrus? Saya tidak perlu kamu menunjukkan apa-apa yang kamu bisa melakukan demi aku. Yang penting buat saya, apakah kamu mengasihi aku, Petrus?" Ya. Kristus yang bangkit mengevaluasi Petrus bukan melalui performa, tetapi karena dia mengasihi Yesus dengan segenap hatinya. Sebagian dari kita mungkin merasa saya itu gagal atau sesuatu tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya. Tetapi Yesus tidak bertanya kepada kita, apa yang kamu lakukan buat saya? Dia akan bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Ketika identitasku ada di dalam Kristus, aku dapat merayakan kesuksesan tanpa menjadi sombong. Karena itu bukan identitasku. Saya dapat menghadapi kegagalan tanpa runtuh karena rasa malu. Saya dapat bekerja keras tanpa didorong oleh rasa ketakutan. Saya dapat menikmati pekerjaanku tanpa menyembah pekerjaanku. Nilai kita ada di dalam Kristus, bukan di dalam pekerjaan kita. Yang kedua, hasil yang baik adalah kesetiaan, bukan ketenaran, ya. Jadi kita lihat bahwa identitas kita ada di dalam Kristus, bukan di dalam pekerjaan. Tetapi yang kedua, hasil yang baik itu bukan keuntungan uang atau kesuksesan. Tetapi hasil yang baik, yang Tuhan anggap baik adalah kesetiaan. Kesetiaan. Di Lukas pasal 12 ayat 18 sampai 19, ini adalah kata-kata orang kaya yang bodoh. Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dia mengukur hasil dalam kehidupan dia sebagai tanda kesuksesan. Tetapi di dalam Kristus, apa yang berharga adalah kesetiaan. Dunia berkata hasil adalah keuntungan, adalah promosi, adalah tepuk tangan dari orang-orang yang lain, adalah pengaruh, siapa yang saya bisa mempengaruhi, adalah kekuasaan. Tetapi kerajaan itu beda. Kerajaan berkata hasil adalah kesetiaan. Kesetiaan. Ya. Hasil adalah kesetiaan. Dan Tuhan menghitung apa yang dunia abaikan. Bahkan dunia menganggap itu tidak penting. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Yesus, Yesus adalah sebuah contoh di mana dia sebagai anak Allah rela untuk datang ke dunia ini, bahkan kerja sebagai tukang kayu. Ini adalah sebuah hal yang kita harus merenungkan. Yesus, sang anak Allah, sang pencipta dunia, selama dia ada di dunia ini sebagai seorang anak dari tukang kayu, dia bekerja sebagai tukang kayu sebelum dia melakukan pelayanannya. Ini adalah gambar yang sangat sulit untuk kita mengerti. Kenapa kok Yesus itu rela untuk menjadi tukang kayu? Itu bukankah itu adalah waktu yang sangat dibuang, ya? Mungkin kita anggap kalau Yesus pelayanan lebih lama, ya pasti lebih untung. Kenapa kok dia merelakan waktunya untuk melayani sebagai seorang anak, sebagai tukang kayu? Dia kan anak Allah, dia bisa mungkin
menang lotre atau apa, terus langsung menghasilkan banyak uang. Mama, ini uangnya, saya sekarang pelayanan dulu ya. Tapi Yesus bukan seperti itu. Dia kerja sebagai tukang kayu. Ini adalah hal yang memang adalah misteri. Kok dia itu rela melakukan itu? Itu adalah gambar di mana Tuhan menghargai kesetiaan, bukan keuntungan. Ya, di dalam kehidupan kita memang kita bisa bertanya, bukankah lebih untung kalau saya melakukan itu? Dan mungkin kita penuh dengan rasa kecewaan. Tapi yang Tuhan hargai adalah hal yang dunia abaikan, ya, yaitu adalah kesetiaan kita. Kesetiaan itu berarti kita menjaga integritas kita. Kita melayani sesama dengan kasih. Kita mengelola karunia kita. Kita memuliakan Tuhan secara pribadi. Dan kita melakukan apa yang benar bahkan ketika itu merugikan diri kita. Waktu saya itu mahasiswa S1, saya ingat saya baca buku yaitu namanya Practicing the Presence of God. Ya, yaitu adalah buku yang tertulis, bukan buku, itu adalah surat-surat yang ditulis oleh seorang yang namanya Brother Lawrence. Ya, dia adalah seorang yang dulunya prajurit, tapi dia terluka, dia menjadi cacat. Terus dia masuk ke dalam biara monastery. Terus dia menjadi seorang yang kerja di sana di dalam dapur. Selama 30 tahun dia kerja di dalam dapur. Mungkin kita bisa membayangkan kehidupannya. Mungkin kita menganggap ini adalah orang yang sangat tidak berharga. Dia menjadi cacat, dia kerja di dalam dapur selama 30 tahun. Dia hanya motong sayur-sayur, dia masak. Habis itu dia menulis surat-surat ya terhadap Tuhan. Di mana dia menulis bahwa saya bisa mempraktekkan kehadirat Tuhan, ya. Jadi memasak buat dia adalah waktu bersama dengan Tuhan. Brother Lawrence tidak pernah menjadi terkenal karena apa yang dia melakukan. Bahkan dia tidak menghasilkan banyak hal, tetapi dia setia di dalam apa yang dia menganggap inilah tempat di mana saya harus berada. Inilah pekerjaan yang Tuhan beri kepada saya dan saya sedang melakukan ini buat Tuhan. Tuhan bisa melihat itu dan Tuhan menganggap kesetiaan kita adalah hal yang sangat berharga. Di Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Ini adalah tujuan kehidupan Paulus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tahun ini kita akan mulai dengan visi tema 2026, yaitu More Like Christ. Ya, itu adalah hal yang dianggap kesetiaan di mata Tuhan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebenarnya semua kata-kata yang dipakai di sini adalah cerita seorang atlet yang sedang lari di dalam perlombaan. Ada hadiah yaitu mahkota yang diberi kepada pemenang dan Paulus menganggap ini adalah hadiah saya, yaitu mengenal Yesus di dalam kehidupan ini, untuk mengalami kekuatan kebangkitan di dalam kehidupan saya, untuk mengikuti di dalam cara Yesus hidup, yaitu the sacrifice, ya, untuk mengalami hal itu seperti Yesus sehingga saya serupa dengan Yesus. Itu yang Paulus lakukan sebagai seorang atlet. Hasil yang baik adalah kesetiaan, bukan ketenaran. Jadi yang terakhir hari ini, saya mengundang pemain musik maju ke depan. Yang ketiga adalah istirahat adalah
penyembahan dan perlawanan. Nah, kita akan bicara tentang istirahat sebentar sebelum kita tutup. Sebenarnya kalau saya mencari identitas saya bukan dalam kerja, ya, tetapi di dalam Kristus. Kalau saya itu sedang mencari identitas saya, hal yang harga di mata Tuhan itu adalah kesetiaan. Kalau gitu cara saya bisa mempraktekkan itu adalah di dalam hal yang dinamakan Sabat. Bagi orang yang mengejar kerja atau performa atau kinerja, Sabat adalah hal yang paling sulit dilakukan. Karena ini adalah suatu hal yang membuat kita supaya harus berhenti, di mana kita mungkin merasa saya sedang maju. Tapi Sabat adalah hadiah yang diberi Tuhan kepada kita. Kejadian pasal 22-3, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, alasan kenapa ini dipraktekkan oleh bangsa Israel, kita tidak ada di layar, tetapi di Ulangan pasal 5, 12-15 tertulis, tetaplah ingat akan hari Sabat dan kuduskanlah itu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Mungkin kita tidak diperbudak oleh bangsa Mesir, tetapi kita semua tahu apa itu diperbudak di tempat kerja kita atau kehidupan yang sangat susah. Sabat yang diberi Tuhan kepada bangsa Israel itu supaya mereka ingat, kita dibebaskan dari tangan Mesir, sehingga kita bukan lagi budak, kita bisa menikmati Sabat. Nah, bagi kita di zaman modern ini, kita juga hidup di dalam zaman di mana kita mungkin bisa menganggap, kalau saya istirahat, itu mungkin saya merasa kurang enak di hati saya. Ada orang lain mereka kerja keras, kok saya bisa istirahat. Atau mungkin keluarga saya itu sibuk, mana mungkin saya bisa santai, senang-senang istirahat. Ya, kita merasa ini adalah hal yang kita harus minta maaf dulu. Oh, saya minta maaf, saya mau istirahat. Tapi Tuhan kasih Sabat kepada kita. Ini adalah Sabat adalah peperangan rohani melawan berhala keselamatan diri. Sabat adalah peperangan rohani melawan berhala keselamatan diri. Ini adalah suatu praktis yang kita bisa lakukan, praktek yang kita bisa lakukan untuk melawan berhala keselamatan diri. Bagi saudara-saudara yang sulit untuk mempraktekkan Sabat, saya mau menceritakan bahwa Tuhan mau kasih Sabat sebagai hadiah, anugerah kepada saudara-saudara. Jadi pagi hari ini, kalau di antara saudara-saudara yang tidak tahu cara untuk Sabat, pilihlah waktu, ya. Harus wajib pilihlah waktu di mana saudara-saudara bisa beristirahat. Mungkin saudara anggap pastor tidak tahu schedule saya. Mana mungkin saya bisa istirahat? Itu tidak praktis loh. Pastor kalau tahu pekerjaan saya ada 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, bahkan saya itu ada anak-anak, bagaimana saya bisa istirahat, pastor? Ini adalah perintah Tuhan bagi bangsa Israel. Bagi mereka juga itu bukan budaya yang terbiasa. Mereka bukan orang-orang yang terbiasa hal itu, tetapi Tuhan mengajar bangsa yang diperbudak, kalian harus istirahat pada hari yang ke-7. Pilihlah waktu untuk berhenti dan pilihlah waktu untuk mulai lagi, ya. Terus nomor 3, jagalah waktu itu. Karena itu adalah waktu yang kita pakai sebagai penyembahan bagi Tuhan. Ya.
Jangan kerja, jangan melakukan hal-hal yang mungkin kita bisa panggil produktif, jangan. Dan nomor 4, pada waktu itu istirahatlah dan bergembira di dalam Tuhan, nikmati sesama dan tolak rasa bersalah karena produktivitas ya. Pagi hari ini saya tidak tahu di antara saudara-saudara mungkin ada yang merasa saya itu sangat gagal atau saya kurang mencapai apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah kebohongan dari iblis. Yang Tuhan cari adalah kesetiaan di dalam kita. Tuhan bukan tanya kepada kita, "Hei, apa yang kamu akan lakukan supaya saya bisa menerima kamu?" Dia akan bertanya, "Apakah kamu mengasihi aku?" Seperti dia melakukan dengan Petrus. Dan pagi hari ini juga pertanyaan yang dia ingin tanya kepada kita semua adalah, "Hai, apakah kamu mengasihi aku?" Ya, mari kita tutup ibadah ini dengan doa pagi hari ini. Bagi saudara-saudara yang mau keluar dengan pekerjaan dan semua tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pribadi, Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebutuhan kami untuk membuktikan diri. Kami tidak mau membuktikan diri di dalam kerja lagi. Kami bertobat karena kami menjadikan pekerjaan atau hal yang kita lakukan sebagai identitas kami. Dan kami menerima kasih dan anugerah-Mu melalui salib. Roh Kudus, sembuhkan hati kami yang cemas. Ajari kami untuk mengukur kesuksesan dengan kesetiaan. Setia dalam hal yang diabaikan dunia, tetapi setia dalam hal yang Engkau hargai Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mempraktikkan Sabat, dan biarlah pekerjaan dan istirahat kami menjadi penyembahan bagi Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, terima berkat dari surga. Sebelum kita tutup dengan berkat, kalau di antara saudara ada yang ingin berdoa setelah ibadah, kita bisa berdoa buat saudara-saudara, tapi terimalah berkat pada saat ini. Kiranya kasih anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang besar, dan kepenuhan Roh Kudus beserta di atas setiap orang yang berhadir di ibadah pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Event ICA 100 and Beyond akan segera hadir. Pada 1 Mei kita akan membangun bangunan yang ke-100 di Surabaya. Para pria, scan QR Code dan daftarkan diri Anda sekarang untuk menjadi bagian dari tim pembangunan yang ke-100. Dan untuk mission trip kali ini tidak dikenakan biaya. Bagi Anda yang ingin datang untuk menyaksikan proses pembangunan, Anda juga dapat scan QR Code dan mendaftar, dan kami akan menyediakan shuttle bus dari ICA West pada hari tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 2 Mei kita akan mengadakan peletakan batu pertama untuk Community Leadership Center yang baru. Lalu pada 3 Mei akan diadakan ibadah gabungan spesial di ICA West. Tidak akan ada ibadah di ICA East pada pagi itu karena kita akan berkumpul bersama di satu tempat untuk merayakannya. Jadwal ibadah di ICA West pada hari itu adalah jam 8, 9.30 dan jam 11. Sementara ibadah online akan diadakan pada pukul 11.30. Seluruh ibadah akan menggunakan bahasa Inggris dengan live translation tersedia. Lalu pada minggu malam kita akan mengadakan Celebration 100 and Beyond Gala Dinner pada pukul 6 malam di ICA West. Pendaftaran terbuka untuk umum dengan harga Rp300.000 per orang. Kapasitas terbatas hanya untuk 200 orang. Jadi segera scan QR Code dan amankan tempat Anda. Lalu scan QR Code ini untuk mendapatkan semua informasi tentang 100 and Beyond. Kami tidak sabar untuk merayakan momen bersejarah ini bersama Anda saat kita menyelesaikan 100 dan melangkah menuju Beyond. ICA Next Gen akan mengadakan parenting seminar pada tanggal 10 Mei pukul 2 siang di ICA West bersama pembicara spesial seorang konselor keluarga, Yuliana Gautama. Para orang tua mari datang dan belajar bersama tentang komunikasi yang efektif serta cara memahami karakter dan temperamen anak-anak kita.
Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, jadi jangan ragu untuk datang dan silahkan mengajak teman-teman Anda. Untuk informasi lebih lanjut silahkan email ke youth@icasby.com atau hubungi tim NextGen ICA. ICA membuka lowongan full-time untuk posisi IT Officer. Jam kerja adalah Selasa sampai Jumat serta di hari Minggu pukul 9 sampai dengan 5 sore. Dibutuhkan pengalaman dalam software, hardware, server, CCTV, dan teknologi lainnya. Jika Anda tertarik, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.